sudah singkat padat. Yang kedua, kenapa kita di bulan Maulid ini keluar masuk acara Maulid? Apalagi orang Betawi, Maulid bukan cuma bulan Maulid doang, sampai mau Ramadan masih Maulid sudah. Betul apa kagak? Kenapa kita keluar masuk acara Maulid sudah? Hadir Maulid dari sini ke sono, dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, masya Allah. Apa yang lagi kita pengen cari sudah? Manfaatnya apa buat kita? Saudara, salah satu manfaat yang jelas kita sangat butuhkan. Kita nggak hadir majelis Maulid kecuali kita pengen dekat sama Rasulullah SAW. Ahibahil kiram, nanti di hari kiamat saudara, di hari kiamat nggak ada yang bisa nyelamatin kita kecuali Rasulullah SAW. Amal kita nggak bisa diandelin, dosa kita banyak. Anak yang kita gedein ini saudara pontang panting setengah mati, istri yang kita nafkahin, suami yang ibu-ibu begitu cinta perjuangkan luar biasa, bahkan orang tua yang kita hormatin saudara. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnihi. Yang namanya anak lari dari bapaknya, saudara lari dari saudaranya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Masing-masing likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnihi. Masing-masing mikirin dirinya, yang penting diri saya, yang penting saya selamat, genting keadaannya luar biasa. Itu diriwayatkan dalam hadis. Saking gentingnya Bapak Ibu sekalian keadaan di hari kiamat itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Itu sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis, sampai-sampai ada sebagian orang yang minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, buru-buru biar segera beres di hari kebangkitan ya Allah di padang mahsyar. Biar segera beres, walaupun saya harus masuk neraka, katanya saudara. Saking gentingnya itu keadaan. Anak-anak kecil, pahuban saudara, takut luar biasa. Ketika itu berbondong-bondong umat manusia dari pertolongan, rame-rame datang ke Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam bilang apa? Nafsi sendiri-sendiri. Kami baru punanion, lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Kata Nabi Adam, Allah ini hari murka. Sebelumnya Allah nggak pernah murka begini, sesudahnya nggak akan pernah murka ini. Hari ini Allah murka luar biasa saudara. Rame-rame datang ke Nabi Allah Nuh, sama jawabannya. Datang ke Nabi Allah Ibrahim, sama jawabannya, nafsi sendiri-sendiri. Datang ke Nabi Allah Musa, datang ke Nabi Allah Isa, mereka jawabnya sama, nafsi. Terakhir Nabi Allah Isa mengatakan dalam Sahih Bukhari saudara, kata Nabi Allah Isa, idhabu ila Muhammad, pergi sana ke Nabi Muhammad. Itu begitu sampai Nabi Muhammad SAW saudara, apa jawaban Nabi? Nabi nggak jawab nafsi. Nabi nggak jawab sendiri saudara. Tapi Nabi SAW bersujud kepada Allah di bawah arasy-Nya. Ketika Rasulullah SAW bersujud kepada Allah, memohon agar umatnya diselamatkan, apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, angkat kepalamu hai Muhammad, angkat kepalamu. Rasulullah saat itu sedang tersujud saudara. Angkat kepalamu hai Muhammad, sal tu'ta, minta kau akan diberikan, washfa' tushaffa', engkau diberikan kuasa untuk memberikan syafaat. Berikan syafaat kepada umatmu. Yang bisa nolong kita cuma Nabi Muhammad. Makanya gak heran kalau dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sampai mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, al-wail thumma al-wail liman huriman nazar ila hadzal wajh.
siapa kita? Amal kagak ada, perjuangan kagak ada, maksiat banyak. Siapa kita mau dekat sama Nabi? Berat. Kita kalau hitung-hitungan barisan itu udah nggak tahu di mana sudah. Belum lagi yang berebut dekat Nabi nanti para nabi, para rasul ada di barisan pertama. Para sahabat, berapa barisan para sahabat? Ahli hadis menyebutkan para sahabat di zaman Nabi ini jumlahnya lebih dari 100.000 orang, saudara. Belum lagi para tabi'in, para ahlul bait, para tabi'in, belum lagi para aulia, para sholihin. Itu udah berapa banyak, saudara? Ini orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang berapa miliar orang, semuanya berebut deketin Nabi Muhammad. Ada bayangkan posisi kita di mana saat itu, saudara? Alangkah celakanya kalau kita nggak bisa mandang wajahnya Rasulullah. Alangkah celakanya kalau kita nggak dapat pertolongannya Rasulullah. Ahiba'il kiram. Tapi sesuai dengan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, Rasulullah itu Rauf Rahim. Rasulullah penuh kasih sayang kepada kita, saudara. Rasulullah kasih resep. Kalau kamu mau dekat denganku nanti di hari kiamat, apa kata Rasulullah dalam hadisnya yang sahih? Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktaruhum salatan alayya. Kata Rasulullah, nanti yang paling dekat denganku di hari kiamat, orang yang paling berhak dekat denganku di hari kiamat, yang paling banyak sholawat sama baginda Nabi Muhammad, itu nanti yang paling dekat sama Rasulullah. Habib kok bisa? Bagaimana ceritanya orang banyak sholawat bisa dekat sama Nabi? Saya kasih perumpamaan Bapak Ibu sekalian. Orang yang sholawat itu mau dia ahli maksiat, mau dia bagaimana, orang kalau sholawat kata Rasulullah dalam hadis, fa aina ma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Dimanapun kalian sholawatlah kepadaku, karena sholawat kalian akan sampai kepadaku, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, ini lagi bicara sholawat tapi saya sebut nama Nabi banyak yang nggak sholawat nih. Kata Rasulullah, di dalam riwayat lain dikutip oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Shalati 'ala Nabi Syafi'. Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu anhu beliau meriwayatkan satu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tuh nyiptain satu malaikat, yang malaikat ini, saudara, dia pandangannya bisa menembus seluruh makhluk Allah, pendengarannya bisa mendengar seluruh makhluk Allah. Malaikat ini tugasnya cuma satu yang Allah ciptain malaikat ini. Kata Nabi, apa tugasnya malaikat tersebut? Tugasnya dia dengar. Kalau ada orang yang sholawat kepada Rasulullah, maka ini malaikat lapor kepada Rasulullah langsung, ya Rasulullah, fulan ibni fulan yusalli wa yusallimu alaik. Fulan ibni fulan. Malaikat itu nyebut namanya, absen di depan Rasulullah SAW. Fulan ibn fulan, salawat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah, itu kalau sekali salawat. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Bagaimana kalau 1000 kali? Ini kita 1 kali duduk majelis, berapa kali kita salawat sama Nabi Muhammad? Saya kasih perumpamaan yang gampang, yang sederhana. Saya kasih contoh pendekatan. Pengen nggak salam sama Habib Rizik? Lemes banget jawabannya. Pengen apa enggak? Susah atau gampang? Dikenal sama beliau akrab. Pengen apa enggak? Karena beliau banyak umur sehat walafiat. Tapi muridnya banyak. Mau kenal nggak gampang. Apalagi kalau nggak ada hubungan sebelumnya. Tapi tiba-tiba kita ngaji sama beliau. Taruhlah ngaji 1 minggu. Begitu ngaji minggu pertama, selesai ngaji nyamperin beliau, salaman. Begitu salaman kasih kado, ini kado buat antum nih. Oh, jazakumullah khair, terima kasih banyak, jalan beliau. Udah dikenal belum? Minggu berikutnya ngaji lagi.
salaman. Oh, mungkin masih belum pernah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Jalan lagi, udah dikenal belum? Minggu ketiga ini ngaji lagi. Begitu ngaji, selesai ngaji salaman lagi. Beb, ada kado buat antum. Beresin mulai ngaji, ini baru ketemu ya di rumah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Namanya siapa? Oh, nama anak Ahmad bin Hamid. Oh, Ahmad bin Hamid. Iya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Tapi masih belum pernah, baru sekali dengar. Minggu keempat tidak datang lagi. Salaman lagi habis ngaji. Ini ada kado buat antum. Masya Allah, ente siapa kemarin nama ente? Aku lupa minggu lalu. Ahmad bin Hamid. Oh iya, Ahmad bin Hamid. Jazakumullah khair. Makasih banyak Ahmad ya. Minggu ke-6 tidak datang lagi, saudara. Minggu ke-5 selesai ngaji, salaman lagi, ngasih kado lagi. Begitu Habib bilang, oh ente Ahmad kan yang kemarin ngasih kado. Udah mulai apa belum? Minggu ke-7 dia datang lagi, saudara. Begitu selesai ngaji, salaman, ngasih kado lagi. Belum ngasih, Masya Allah, Ahmad itu mau kado lagi, mah. Minggu ke-8 dia selesai ngaji, Ahmad belum datang, masih jauh kan. Ahlan wa sahlan Ahmad bin Hamid, saudara. Udah mau kado di tangannya. Kira-kira sampai sini paham apa ada? Paham apa ada? Ente saban sholawat itu Allah nyintai malaikat ngelapor sama Nabi. Jangan ente pikir ngoceh asal ngoceh, nyebut asal nyebut. Saban ente sholawat Allah nyintai malaikat ngelapor sama Nabi. Ya Rasulullah, fulan ibn fulan dari Jakarta sholawat kepadamu ya Rasulullah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali. Apa ya 1000 kali namanya disebut dalam bina-bina itu ternyata sudah 2000 kali nama disebut. Saban hari, apalagi sampai meninggal. Di bulan Maulid, saban hari ngirim ke Rasulullah 100, 200, 300 kali nama kita disebut depan Nabi, saudara. Apa iya Nabi gak ingat? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam hadis riwayat Sahih Muslim disebutkan bahwasanya kata Rasulullah, inni la adhkuru hajaran kana di Makkah yusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la adhkuruhu al-an, kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, aku ingat ada satu batu, kata Rasulullah. Ini batu dulu sebelum aku diutus ketika masih di Mekah. Nabi lagi di Madinah. Kata Nabi, sebelum aku diutus ketika masih di Mekah, ini batu pernah salam kepada aku, kata Rasulullah SAW. Saudara, yang namanya Mekah itu kiri kanan batu, saudara. Nggak ada rumput. Berapa banyak batu di Mekah? Kiri kanan batu, Mekah itu, saudara. Mudah-mudahan bisa bareng ke Mekah semua di sini. Saya ziarah Nabi Muhammad. Yang pengen saya sampaikan, Mekah itu kiri kanan batu. Luar biasa banyak batu di Mekah. Zaman sekarang aja udah diaspal, bikin bangunan, batu masih banyak. Bagaimana zaman Nabi? Tapi apa kata Nabi? Inilah adhkuru hajaran. Aku ingat ada batu yang salam kepadaku. Batu pernah salam kepada Rasulullah. Hadis riwayat Sahih Muslim. Qabla an ub'ath, kata Rasulullah, sebelum aku diutus, itu batu pernah salam kepadaku, kata Rasulullah SAW. Inni adhkuruhu al-an, kata Nabi, sekarang aku masih ingat sama batu tersebut, kata Rasulullah. Saudara, ini batu benda mati pernah salam sama Nabi. Nabi gak lupa sama batu. Bagaimana Anda bulan Maulid dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, sholawat sama Rasulullah, salam sama Rasulullah, muji sama Rasulullah, yang kita harapkan besok di akhirat kita dikenal Nabi Muhammad. Jangan dipikir sholawat yang kita baca sia-sia, sudah. Sholawat yang kita baca besok di hari kiamat akan jadi sinyal yang mengenalin kita kepada Sayyidina Muhammad, yang mengenalin kita kepada Rasulullah. Kalau udah dikenal sama Rasulullah SAW, selamat kita di akhirat, saudara. Nggak perlu khawatir. Mudah-mudahan, insya Allah, jangan sampai keluar dari bulan Maulid kita nggak makin dekat sama Rasulullah SAW.
Kita kumpul di bulan Maulid dari majelis ke majelis, dari Maulid ke Maulid. Yang kita harapkan kedua dari bulan Maulid, Rasulullah udah kenal kita, saudara. Mudah-mudahan kita semua besok di akhirat bisa mandang Rasulullah. Di akhirat bisa mandang Rasulullah. Makanya jangan pelit-pelit sebut nawat ketika dengan nama Nabi Muhammad.